Welcome to my education channel. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan pakan ternak dengan teknik fermentasi yang memanfaatkan limbah pertanian. Adapun limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan adalah jerami, ampas tebu, ampas sagu, dan ampas nenas. Namun masih banyak lagi limbah-limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan daerah teman-teman sekalian. Saya akan memanfaatkan ampas nenas dikarenakan di daerah sekitar saya banyak terdapat ampas nenas yang terbuang dan tak terpakai. Adapun bahan dan peralatan yang diperlukan adalah untuk bahan terdiri dari ampas nenas sebanyak 8 kg. Ini diperoleh dari 80% dari 10 kg. Yang kedua, efektif mikroorganisme 4 sebanyak 10 mili. Yang ketiga, dedak padi sebanyak 2 kg. Yang keempat, gula merah sebanyak 100 gram. Sedangkan untuk peralatan yang dipersiapkan adalah silo atau wadah tertutup, pisau, timbangan, alat pengaduk, dan sendok ukur. Sebelum kita masuk dalam tata cara pembuatan pakan ternak dengan teknik fermentasi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan jelaskan berkaitan dengan apa itu fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu teknologi pengolahan bahan pakan secara biologis. Mengapa secara biologis? Karena melibatkan aktivitas mikroorganisme. Fungsinya untuk memperbaiki gizi bahan pakan jika pakan yang digunakan itu berkualitas rendah. Adapun manfaat dan kandungan yang terdapat dalam bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan pakan fermentasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah kulit nenas. Limbah kulit nenas ini kaya akan karbohidrat. Yang kedua, terdapat enzim bromelin yang berguna untuk membantu dalam pencernaan protein. Yang ketiga, tinggi akan zat kasar. Namun, pada kulit nenas ini rendah akan kandungan proteinnya. Yang kedua, dedak padi. Dedak padi ini sebagai sumber energi pada pakan ternak dan kandungan zat kasarnya bisa mencapai 26-27%. Untuk efektif mikroorganisme atau EM4 mengandung sebagian besar bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, dan yeast yang menguntungkan bagi pertumbuhan produksi ternak karena sebagai probiotik. Sedangkan pada gula merah berfungsi sebagai sumber energi. Jadi untuk metode fermentasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan bakteri asam laktat, yaitu untuk menghasilkan asam laktat sebagai hasil akhir metabolisme karbohidrat. Asam laktat ini yang dihasilkan dapat menurunkan pH dan menimbulkan rasa asam serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, sehingga yang berperan sangat besar dalam fermentasi ini adalah EM4. Selanjutnya, setelah semua bahan ditimbang sesuai dengan aturannya, cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ampas nenas diangin-anginkan sampai kira-kira kadar airnya berkisar 30%. Yang kedua, potong ampas nenas menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan ketika menghomogenkan dan untuk memudahkan ternak dalam mengkonsumsi. Yang ketiga, pindahkan ampas nenas yang telah dipotong itu ke wadah yang berisi dedak sebanyak 2 kg yang telah ditimbang. Yang keempat,
ditimbang sebanyak 100 gram gula merah. Setelah itu dipotong kecil-kecil sampai hancur. Ini untuk mempermudah dalam menghomogenkannya. Yang kelima, tambahkan gula merah tersebut ke dalam wadah yang telah berisi ampas nanas. Yang keenam, tambahkan EM4 sebanyak 10 ml ke wadah yang berisi ampas nanas, dedak padi dan gula merah. Karena saya tidak memiliki tabung ukur, maka saya menggunakan sendok ukur sebanyak 2 sendok. Itu sama dengan 10 ml. Yang terakhir ialah homogenkan semua bahannya menjadi satu dan merata. Setelah homogen, pindahkan bahan-bahan tersebut ke dalam silo dan padatkan. Ketika semua bahan sudah masuk ke dalam silo dan dipadatkan, tutup rapat silo. Simpan pada tempat yang jauh dari matahari dan pada suhu ruangan. Karena ini menggunakan teknik fermentasi, maka kelembapan suhu itu dapat mempengaruhi hasil. Setelah itu biarkan selama 1 minggu. Adapun hasil yang diperoleh setelah 1 minggu inkubasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakan berbau harum. Harum dalam artian khas sesuai dengan limbah pertanian yang digunakan. Kali ini saya limbah nanas, berbau khas nanas. Yang kedua, tekstur lembut dan tidak ada tanda-tanda kebusukan. Ini dapat dikatakan bahwa pembuatan pakan fermentasi berhasil. Demikian video pembuatan pakan fermentasi dengan menggunakan limbah pertanian. Jika video ini bermanfaat bagi saudara-saudara, dapat menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman peternakan yang membutuhkan informasi pembuatan pakan fermentasi dengan memanfaatkan limbah pertanian. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan untuk kita semua.